Selamat datang di podcast atau channel YouTube Padang Blood Art Center yang sudah lama tidak diisi. Kali ini kita kedatangan mahasiswa berprestasi Universitas Sumatera Utara, ya. Umi atau oh enggak ya? Emang masih dilanjut. Dinda ya. Manggilnya apa nih? Dinda. Indah, Mbak. Indah aja. Oh, Indah Fahira. Indah Fahira ini pernah ya membawa nama USU di kancah nasional. Tepatnya dalam perlombaan monolog di ajang apa Ndah? Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional di Kota Malang. Waktu itu Indah membawakan monolog Balada Sumara. Gimana Ndah? Waktu itu proses latihannya seperti apa dan kenapa kemudian tertarik dalam dunia monolog? Udah, saya tidak melawak ya. Nanti kalau saya melawak dirimu apa? Abangnya mau ketawa. Ya ini bagian dari monolog si Indah ya. Ini mungkin nanti bisa dicut ya. Dikat nanti ya enggak? Ya silakan dijawab dah. Gimana pengalamannya? Kita langsung proses gitu. Iya, ya kan pengenalan Indah dulu di SMA pernah main monolog atau main teater atau berkenalan dengan teater nggak sebelumnya? Oh, sebelumnya. Kalau untuk ajang perlombaan sebenarnya belum pernah. Cuman kan waktu sekolah dulu ada penampilan gitu kan, Bang. Untuk tugas. Oh, berarti kayak pernah. Puisi, ya pernah drama. Cuman monolog belum pernah. Kalau sendiri gitu belum pernah. Tapi ini pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama. Kenapa waktu itu kok tiba-tiba pengen? Terpaksa kah diajak? Kalau awalnya itu karena diajak sebenarnya, Bang. Oh, siapa yang ngajak ya? Diajak oleh alumni kita sendiri, alumni Sastra Indonesia dan juga dosen tuh, Bang. Oh iya. Masih hidup orangnya? Alhamdulillah masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Salah satunya yang di depan saya. Oh gitu ya. Iya. Tolong itu di bold ya. Ya kan diajak itu kan belum tentu mau ya. Orang kan sebenarnya abang pun nggak ngajakmu aja, banyak yang diajak. Tapi waktu itu kita proses seleksi kecil-kecilan ya kalau nggak salah ya di. Oh nggak, sebelumnya ada tugas. Oh iya, sebelumnya memang ada. Mata kuliah seni pertunjukan. Indah di situ main teater sebagai ibu. Kita lihat kayaknya oke juga nih kalau dipoles-poles akhirnya. Nah itu proses latihannya kan singkat ya, 3 bulan. Tuh bisa diceritain nggak pengalamannya ketika proses latihan itu seperti apa? 3 bulan itu mungkin ke Peksiminas ya, Bang. Ya, sebelum itu kan Peksimida dulu. Peksimida itu betul-betul mepet sih, nggak sampai seminggu ini rasa. Jadi proses readingnya 2 harian gitu. Iya, mepet ya. Terus setelah itu langsung pentas. Iya, pentas lah. Berarti prosesnya waktu itu Peksimida mengalahkan tingkat level daerah, universitas juara 1, kemudian baru ke Malang. Nah itu kan nggak semua mahasiswa merasakan pengalaman ke Malang itu ya. Gimana perasaannya tuh? Biasa aja atau apa nih? Nggak nyangka sih. Nggak nyangka ya? Karena nggak pernah berekspektasi kayak gitu sebelumnya kan. Awalnya waktu diajak juga agak tertarik karena ajakannya itu langsung bilang nanti kita ke Malang ya. Oh jadi ada embel-embel ke Malangnya sehingga kemudian membawa semangat tersendiri. Boleh juga nih sekalian jalan-jalan ya kan. Ada gitu. Pengalaman belum pernah juga kan ke Jawa Timur sana. Belum ya. Berarti itu pengalaman pertama ke Jawa Timur langsung mentas. Nah, apa sih sebenarnya kendala yang dihadapi ketika mentas itu? Oh, banyak sih, Bang. Contohnya apa tuh? Karena awalnya ngerasa nggak percaya diri dan nggak pede karena itu kan untuk pertama kalinya dan waktu latihannya tuh betul-betul singkat kali, ngerasa kayak bisa nggak ya? Itu sempat ada di rumah tuh merenung sampai nangis, bisa nggak ya kira-kira ini? Oh sampai seperti itu? Iya. Kontemplasinya ini baru diungkap di podcast ini ya? Sih kayak di podcast itu ya? Agak berat kan, Bang? Insecure ya? Setiap tatap muka untuk latihan itu ada aja hal-hal yang dirubah dan Indah
bahkan di H-1 pun ada perubahan. Jadi Indah ngerasa kalau misalnya nggak netap kayak gini terus-terusan ada hal-hal yang dirubah, ada gerakan-gerakan dan yang lainnya lah dirubah, kira-kira bisa nggak ya besok? Takutnya jadi kacau. Terus gimana cara ngatasinnya? Ngatasinnya take a debris. Ngambil napas panjang-panjang, baru konsentrasi ulang. Ya, nyemangati diri sendiri lah depan kaca, ngomong-ngomong sendiri gitu emang. Sekalian latihan juga sama naskahnya, sama mimik wajahnya, gerakannya dan lain sebagainya, gestur lah lebih tepatnya. Oke, dan yang paling susah itu sebenarnya untuk jalan proses peralihan antara satu adegan dengan adegan atau jalan waktu pertama kali masuk ke dalam pentas? Peralihan adegan, karena kan itu cepat peralihan kan Bang, antara sedih yang tiba-tiba marah, tiba-tiba ketawa gitu. Perubahan karakter itu perubahan karakter. Tapi ini kali pertama Indah membawakan monolog karakter yang cukup panjang tuh. Iya, kali pertama. Naskah panjang itu ya. Balada Sumarah. Aturan tuh 1 jam ya? Iya, 30 menit. 30 menit terus kemudian dipotong jadi 15 menit. Apa sih pengalaman berharga apa yang Indah dapatkan ketika pulang dari Malang itu? Maksudnya mengubah dirimu atau enggak, atau apa yang berubah gitu? Yang berubah? Iya, maka sikap percaya diri berubah atau? Sebenarnya lebih ke jadi lebih tahu aja Bang. Ternyata punya bakat nih di situ. Walaupun nggak menang ya. Walaupun nggak menang. Menang lah, menang Peksimida kan, terus Peksiminas. Tapi kan itu pengalaman yang mungkin sekali seumur hidup ya, dan tidak dimiliki oleh mahasiswa lain. Nggak semua merasakan atmosfer itu kan. Sempat juga kita debat di sana kan. Itu kan karena atmosfer kompetisi yang begitu ketat. Sehingga kita pun terbawa suasana. Sama terus panitia ya kan, marah-marah ya di sana. Siapa tuh Bang? Ada itu. Ada orang-orang sana. Udah di sana dia tinggal. Yang marah-marah itu. Yang Medan ini udah nggak marah-marah lagi. Gitu ya Indah ya. Harapan Indah sendiri apa untuk misalnya ini ada adik-adik nanti yang mau ikut Peksiminas? Kita tahu sarana prasarana kita kan agak kurang ya. Maksudnya untuk? Iya, untuk adik-adik dan untuk USU sendiri mungkin untuk bisa lebih prepare lagi. Sebenarnya ini boleh nggak ya Bang bilang? Boleh lah, ini kan Merdeka, kampus Merdeka. Nggak dari USU-nya doang, tapi dari pihak penyelenggara. Apa mau dibuat sama pihak penyelenggara? Sebenarnya Indah ngerasa kayak kurang apresiasi dari mereka gitu. Karena kita pas udah di sana itu kan padahal bawa nama Sumatera Utara nih. Bukan USU lagi ya? Bukan USU lagi. Iya, cuman kita di-treatnya sama USU doang gitu. Harusnya jadi, sama Sumatera Utara ya? Iya gitu kan. Iya memang kita agak kurang itu ya. Padahal kita membawa nama apa itu? Nama apa itu Pak Win? Apa namanya tuh? Forum apa gitu ya? Itulah saking tidak di perhatiannya kita sampai lupa ya. Oh iya, memang itu yang harusnya lebih ditekankan sama mereka ya. Itu sih. Terus pulang dari sana ada pentas-pentas lagi nggak? Kalau monolog belum sih Bang. Tapi ada puisi-puisi gitu. Iya kemarin sempat. Ada juga teater sempat kan, dan ya Abang Da juga yang mengajak. Iya. Dosen. Suka kali Abang Da itu mengajak orang ya. Nggak mungkin ada orang lagi. Iya. Sejadi. Tapi kan dirimu linguistik ya? Iya, linguistik. Ngambil jurusannya linguistik. Tapi kenapa suka dengan sastra? Sebenarnya bukan dibilang suka juga Bang, mungkin udah ada bakatnya di situ kan Bang. Tapi nggak tahu. Waktu itu tidak tahu. Tidak tahu. Setelah ditemukan, ada seni pertunjukan itulah baru ternyata punya nih. Dapat ya. Dapat nih. Terus kayak candu ya. Candu nggak sih? Lumayan lah. Iya, pengen lagi. Pengen lah. Tapi kalau sastra sendiri buat Indah itu apa coba? Sastra. Iya. Sastra itu apa sih? Kalau ya kan namanya juga Padang Bulan Art Center, jadi seni sastra ya. Walaupun linguistik bagian dari
bahasa itu bagian dari sastra kan gitu. Mungkin alasan Indah aja lah ya Bang. Iyalah. Kenapa nggak masuk sastra? Alasan personal lah. Karena yang Indah lihat di sastra itu apa yang dipelajari itulah kan seni tadi kan Bang, kayak yang puisi dan lain sebagainya, film, dan itu udah pernah Indah pelajari di waktu SMA, waktu SMA-nya di mana? Man 1. Itu belajar. Waktu Jadi SMP kayak, gitu juga. Kayak pengulangan gitu ya mungkin ya. Mungkin memang lebih ke apa ya? Ngarah-ngarah ke film gitu kan kalau sastra kan. Puisi. Enggak, tapi maksud Abang pemahamanmu soal sastra itu gimana gitu? Seperti apa? Apa sih yang didapat dari sebuah karya sastra itu? Susah nih jawabnya Bang. Iya, ini kayak ujian sih. Ya biar supaya berbobot aja obrolan kita. Kalau enggak kan ketawa hihihi aja dari tadi. Apa menurut Indah sastra itu seperti apa? Sastra itu apa? Sastra itu beda loh. Ih, kok friend pula? Ya jawab aja lah, kan namanya Indah sudah berkecimpung di dunia seni pertunjukan yang bagian dari sastra. Sastra itu seru sebenarnya, mengasihkan. Terus apa ya? Sastra itu juga berhubungan sama jiwa. Waduh, katarsis ya, penyucian jiwa ya. Tapi terkendala nggak dengan kostummu kan agak tertutup ketika membawakan balada Sumarah yang katakanlah TKW ya, yang diperkosa oleh majikannya itu. Ya, itu sempat takut juga sih Bang, karena awalnya juga udah dibilang kan sama pelatih lah, sama coach. Sutradara lah ya. Sutradara lah. Kira-kira gimana nanti ya Pak ketika udah nampil untuk kostumnya, karena kan Indah nggak bisa kostum yang aneh-aneh. Tapi dari sutradaranya juga paham, jadi disesuaikan ya. Tapi waktu tampil tuh nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada. Memang nggak ada masalah. Untuk kostum. Untuk penampilan secara overall. Yang di Malang. Yang di Malang. Apa yang kurang menurut Indah waktu itu? Nggak tahu, Indah memang ngerasa kurang maksimal sih dari latihan. Kayaknya kurang lepas ya. Iya, kurang lepas. Tapi mungkin... padahal waktu nampil itu nggak ngerasa deg-degan Bang. Cuman nggak tahu kok aneh aja. Kayak under pressure gitu ya. Tapi kayaknya nggak tahu lah ya kenapa ya. Karena kami dengernya juga kayaknya lebih bagus latihan atau lebih bagus waktu di Peksimida. Oh iya. Iya. Oh iya Bang. Latihan yang kita malam sama Pak Edi Iksan itu sebenarnya udah keluar. Itu jangan-jangan jangan-jangan itu juga, tapi ya enggak lah ya. Tapi memang pengalaman event nasional itu diperlukan supaya kita terbiasa terhadap kompetisi yang levelnya nasional kan. Jadi terima kasih lah buat Indah yang sudah bawa nama Padang Bulan USU ya, khususnya di kancah Peksiminas. Mudah-mudahan nanti 2 tahun lagi ada lagi penerus. Amin. Mau nggak ngelatih? Kalau dibutuhkan. Masih kurang ilmunya tadi. Ya memang masih kurang, tapi kan pengalaman itu kan itu tadi. Karena kita susah juga. Kita nggak nyangka juga Indah bisa menang di Peksimida sebenarnya. Dengan waktu yang mepet, pemilihan aktor juga yang ini. Tapi ternyata Indah mampu membuktikan itu, dan ya Abang rasa itu perlu ditularkan kepada adik-adik nanti berikutnya ya kan. Gimana? Kalau didampingi sama yang lebih expert ya? Iya, expert ya bisa lah Bang. Pak Win nih masih pasti lah Bang. Ada pesan-pesan khusus buat teman-teman yang ikut Peksiminas? Ini ditonton seluruh Indonesia soalnya. Yang ikut kemarin atau nanti? Yang ikut kemarin kurang deket sih. Oh iya. Atau yang nanti lah, yang nanti. Oh, yang nanti. Khususnya sastra Indonesia nih ya Bang. Boleh. Maksimalin kan kita masih ada mata kuliah seni pertunjukan. Jadi maksimalin lah buat adik-adik selanjutnya untuk bisa melatih diri, mengeluarkan apa yang sebenarnya ada di dalam diri ternyata
ternyata, tapi belum tahu gitu. Iya, bakatnya yang belum kelihatan. Mungkin bisa dimaksimalin di mata kuliah seni pertunjukan nanti. Mana tahu juga kedepannya bisa jadi pengganti kan, berawal dari kayak Indah tadi. Iya. Berarti kuncinya bagus-bagus lah kuliah seni pertunjukan gitu lah kira-kira ya. Bisa jadi. Explore ya, mengeksplor diri. Karena memang kalau nggak dibuat panggungnya, nggak dipacu oleh keadaan itu ya. Kan keadaan itu. Kalau nggak nampil nggak dapat nilai A. Kadang gitu tuh anak-anak sekarang. Walah, kayak anak zaman dulu aja Ibu. Iya kan ini termasuk anak sekarang kan. Berarti harus dipacu dulu baru mau nampil baru. Iya. Dan Indah kabarnya bukan hanya di KBSI aja ya, banyak organisasi ya. Terbaru jadi apa? Terbaru. Jadi ada organisasi satu lagi namanya HMI. Oh, Himpunan Mahasiswa Islam. Bukan Indonesia ya, Islam. Sebagai kepala bidang pemberdayaan perempuan. Waduh, memberdayakan kaum hawa lah ya. Pas tuh sama monolog kemarin. Sama monolog itu ya, Balada Sumarah ya. Jadi ya gitulah, semoga bincang-bincang singkat kita sama the winner nomor 1 juara monolog Peksimida 2022 dan delegasi Sumatera Utara ya. Delegasi Sumatera Utara untuk Peksiminas 2022 juga. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi Indah. Terus berkarya. Semoga sehat. Amin. Semoga Abang juga sehat. Iya. Salam sama Abang itu ya. Abang. Ya, Abang mana lah nanti. Nggak punya abang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.